hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia hanya sebentar. Hanya berkisar antara 60 tahun, 70 tahun. Adalah yang kadang-kadang 80 tahun. Tapi dalam sebuah hadis, usia 60 tahun adalah usia supaya kita introspeksi diri untuk lebih menyiapkan persiapan akhirat yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan kekuasaan hanya milik Allah. Kita hamba yang dhaif, hamba yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sebagai seorang hamba. Dan tentunya juga banyak-banyak tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Langit yang terbentang luas, yang tidak ada tiangnya. Pohon-pohonan yang segar, yang hijau, yang menguning, yang di siang hari mengeluarkan oksigen, bisa untuk bernafas dengan lega. Ini juga karunia Allah. Kita lihat sungai-sungai di sekitar kita, yang mana ada air yang mengalir dengan tenang, yang di dalamnya ada ikan-ikan, ada binatang-binatang air, ada katak dan sebagainya. Ini juga sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang jelas Allah memiliki kekuasaan yang maha dahsyat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Hamba bisa bernapas dengan leluasa. Hamba bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan leluasa. Hamba bisa beraktivitas dengan maksimal di muka bumi ini. Ini semua adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali kita sibuk berlari, tapi juga seringkali kita tidak berhenti sejenak bagaimana merenung, bertafakur akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sesekali kita dari lari-lari kita berhenti sejenak untuk merenung, bertafakur, berpikir tentang kekuasaan Allah yang maha dahsyat ini, yang luar biasa ini. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
pergantian malam dan siang, kemudian dari siang ke malam, malam pagi, terus silih berganti. Ini sebuah kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Matahari yang terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, ini juga sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk merenung, untuk berpikir tentang kekuasaan Allah yang maha dahsyat ini. Karena dengan merenung, berpikir, bertafakur, maka akan tumbuh kecintaan kita, mahabbah kita pada Allah. Dan akhirnya akan melahirkan tingkat kesyukuran kita pada Allah yang luar biasa. Semakin kita merenung, bertafakur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita, maka kita akan menjadi semakin bersyukur. Dan tentunya efek dari bersyukur, kita menjadi semakin taat pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tentunya ini adalah amal soleh yang setiap saat kita lakukan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita merenung, bertafakur, melihat kekuasaan Allah yang luar biasa ini, tentunya segala sesuatu ini ada aturan. Segala sesuatu ada yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jalla. Keseimbangan seperti ini tidak saja terjadi begitu saja, namun ini atas kehendak Allah, atas iradah Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi dan seisinya. Dan bahkan ini Allah yang menciptakan, Allah, yang memiliki Allah. Di Quran surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita sebagai hamba yang dhaif, kita hanya memakai, menikmati kekuasaan Allah ini. Hak mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, makanya sebelum kita beralih ke aktivitas yang lain, marilah kita senantiasa merenungkan diri kita. Sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini? Sangat banyak. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, dengan bertafakur akan membuka mata hati kita untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita. Dan bahkan dengan bertafakur akan menghilangkan keluh kesah kita. Karena memang pada dasarnya di muka bumi adalah, pada umumnya manusia senang berkeluh kesah. Tapi ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apapun yang diberikan Allah pada kita, ini sudah merupakan ketetapan terbaik dari Allah. Ketetapan yang selalu cocok pada hamba siapa saja. Karena yang ditetapkan Allah pasti terbaik, sesuai dengan ukuran yang Allah tetapkan. Inilah pentingnya kita bersyukur, bertafakur pada Allah, sehingga kita akan menjadi hamba yang semakin cinta pada Allah. Bukti cinta pada Allah, semakin kita beramal soleh pada Allah.
Apalagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia hanya sebentar. Hanya berkisar antara 60 tahun, 70 tahun. Adalah yang kadang-kadang 80 tahun. Tapi dalam sebuah hadis, usia 60 tahun adalah usia supaya kita introspeksi diri untuk lebih menyiapkan persiapan akhirat yang lebih banyak, meninggalkan hal-hal dunia yang tidak begitu penting. Namun bukan berarti kita tinggalkan semua. Maksud kami, urusan-urusan dunia yang memang pantas kita tinggalkan. Bukan berarti meninggalkan dunia semuanya, tidak. Karena dunia juga penting, akhirat juga penting. Akhirat itu selamanya, dan dunia hanya sebentar. Sangat cepat di dunia ini. Baru kita lewati pagi, tiba-tiba sudah menjelang siang. Siang sudah kita lewati sebentar, sudah mencapai sore. Sore hanya sebentar kita lewati, tiba-tiba sudah malam. Dan malam begitu cepat, tiba-tiba sudah pagi lagi. Inilah dunia. Dunia yang fana. Dunia yang hanya sebentar. Makanya mari kita perbanyak akhirat kita. Kita perbanyak bekal-bekal akhirat kita, sehingga nanti kita akan sukses, akan beruntung. Tentunya sudah bisa kita rasakan bahwa orang yang sukses dan amal solehnya pasti bahagia dunia dan pasti bahagia di akhirat. Dunia ini hanya sementara, akhirat kekal. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Al-A'la ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal, kaum muslimin, marilah kita siapkan diri kita, mental kita, apapun yang menjadi aktivitas kita di dunia ini, kita maksimalkan untuk menggapai suksesnya akhirat. Namun juga tidak lupa meninggalkan dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Oleh karena itu, tetap semangat dengan jiwa bersyukur, penuh takwa pada Allah, maka insya Allah, meskipun berbagai rintangan, cobaan, kadang-kadang musibah, memang tidak ada hamba di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan menurut para ulama, kalau manusia ini tidak diuji dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah, dengan kesulitan-kesulitan, maka hamba nanti di akhirat tidak akan membawa apa-apa. Justru dengan ujian, musibah, apapun yang ditimpa hamba dari Sang Khalik, inilah sebuah ujian yang menjadi ukuran. Ketika kita bersabar atas ujian itu dan mensyukuri atas karunia-Nya, maka inilah kita termasuk hamba-hamba yang sukses. Tapi masih banyak juga hamba-hamba yang belum sepenuhnya sabar dengan ujian dan musibah, apalagi bersyukur atas nikmat.
Karena masih banyak kita jumpai kemaksiatan di muka bumi, yang tentunya ini kalau kita tidak menjaga diri dengan kemaksiatan itu, kita akan begitu mudahnya terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah, diberi sempat oleh Allah, kita selalu bertafakur, muhasabah, introspeksi, melihat diri kita setiap saat dan setiap waktu. Apakah kita sudah melakukan amal soleh yang disyariatkan? Amal soleh yang mana yang belum kita lakukan? Kita lakukan. Ketakwaan apa yang belum kita lakukan pada Allah? Kita lakukan. Sehingga pada gilirannya, ketika kita nanti dipanggil oleh Allah setiap saat, setiap waktu, karena hamba tidak akan tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, di mana kita dipanggil, dalam keadaan apa kita dipanggil. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui tentang kematian kita. Oleh karena itu, dengan membiasakan diri selalu menyiapkan diri dengan kebaikan dan takwa, insya Allah Allah akan memanggil kita dalam keadaan kebiasaan yang kita lakukan, sehingga kita termasuk hamba Allah yang nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dipanggil dalam keadaan berbuat kebaikan, sehingga Allah akan menempatkan hamba-hamba yang menyiapkan diri dengan kebaikan itu akan tergolong ke dalam surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tentunya dengan semangat pengorbanan, ikhtiar, upaya yang luar biasa, dan selalu mengevaluasi setiap saat, mengontrol diri setiap saat dengan kalimat-kalimat Allah, istighfar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, kalimat-kalimat Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, dan kalimat-kalimat Allah yang lain. Itulah yang akan mengantarkan kita kesuksesan kita. Dan tentunya tidak lupa hal yang wajib, sholat jamaah 5 waktu di masjid, puasa wajib, puasa sunnah, dan amalan wajib dan sunnah yang lain. Ini yang akan mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, sehingga dia akan mencapai kebahagiaan. Tentunya sudah bisa kita rasakan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba yang setiap saat bertafakur, bermuhasabah atas kekurangan-kekurangan kita dan melengkapi kekurangan itu, sehingga kita menjadi hamba yang kafah, hamba yang sempurna dalam melaksanakan syariat Islam, melaksanakan ketakwaan pada Allah, sehingga pada gilirannya kita akan sukses meraihnya, baik di dunia dan tentunya balasannya yaitu di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NO, wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Dan bagi yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NO, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.